Oke, tak mulai ya. Jadi selamat pagi Kak Safna. Enjoy aja kan? Sebenarnya kita lebih kayak ngobrol-ngobrol santai aja ya. Kayak mungkin ya kayak kita bisa ngobrol-ngobrol, cuman mungkin kayak nanti aku bakal masuk pertanyaan dari apa yang aku dengar dari kamu. Oke, jadi aku mau nanya lagi gimana kabarnya hari ini? I'm good. Really good. Not really, but I'm good. Apa sih kesibukannya sekarang? Aku juga sudah sama jadi Oh, udah skripsi ya? Wah, ternyata secepat itu ya. ya emang Habis, oh ya udah kamu ngajar, KKN, skripsi. kayak gitu. Sama kerja berarti ya Ya, sekarang? sama Udah pindah tempat kerjanya? udah. Jadi gini, Saf, ini tuh adalah sesi coaching, yang mana sesi coaching ini adalah sesi yang akan memfasilitasi kamu untuk menuju tujuan dan memperjelas tujuan dari apa yang kamu inginkan nanti dengan menemukan langkah-langkah dan juga sumber dayanya. Nah, sebagai seorang coach di sini aku akan memfasilitasi kamu untuk menemukan tujuan tadi, terus membantumu untuk menemukan langkah-langkah dan juga sumber daya dengan cara bertanya. Kira-kira sebelum aku mulai, kamu bersedia nggak? Ya, Ya, bersedia. Oke, makasih ya. Terus selama sesi ini aku juga pasti akan berkomitmen buat jadi pendengar kamu, pendukung kamu, dan juga terus membantu kamu untuk mengeksplorasi jawaban-jawaban yang ada dalam pikiran kamu. Oke ya. Nah, sesi ini tuh kurang lebih itu akan berlaku selama 45 menit sampai 1 jam. Bahkan jika memungkinkan kita perlu waktu yang lebih. Kira-kira kamu bersedia nggak? Dan nanti aku akan memulai dengan menanyakan coaching goals. Coaching goals itu mungkin lebih ke arah tujuan tadi itu ya. Dan nanti kita akan membahas langkah-langkahnya dan sumber daya dari yang apa yang kamu miliki. Dan di akhir nanti aku akan menanyakan tentang kesimpulan, terus juga ada action plan atau kayak rencana ke depannya seperti apa setelah sesi ini berakhir, dan juga aku akan nanyain feedback dari kamu terkait sesi coaching itu seperti apa, terutama mungkin untuk improving aku sebagai seorang coach kayak gitu ya. Kira-kira oke ya? Dan dalam sesi ini nanti kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin menurutku out of topic, aku mau izin untuk introduksi. Nah, jadi aku langsung introduksi aja biar apa yang kita lakukan itu lebih efisien dan terarah kayak gitu ya. Dan nanti boleh nggak aku untuk merekam sama mencatat apa yang kita ini ya. Dan aku pastikan apa yang ada di sini, apa yang kita sampaikan ini hanya untuk kita, nggak akan meluas kemana-mana. Dan kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, ada sekali. Ya, siap ya? Ya. Oke, Safna. Jadi apa sih hal yang saat ini sedang ingin kamu capai? Sebenarnya akhir-akhir ini aku tuh bingung apa ya sama diri aku sendiri. Aku pengen apa? Aku tuh nggak tahu. Emang di depan akhir-akhir ini ya, aku ditanya sama orang, aku pengen apa? Aku nggak tahu. Aku bingung jawab apa. Kira-kira kan kamu bingung ya ketika kamu ditanya apa sih yang sedang kamu lakukan sekarang? Apa yang saya lakukan sekarang? Mungkin di saat ini kan aku lagi kerja selama dari institusi. Aku lagi fokus di itu dulu. Kayaknya di tahun ini baru sudah. Goalsnya wisuda gitu ya? Iya. Kenapa kok kamu fokusnya sekarang ada di kerja dan juga skripsi? Kan dengan apa tujuan akhir nanti wisuda? Kenapa? Kenapa? Karena kenapa? Udah itu kayak ngalir aja gitu nggak sih? Aku
Oh, PPG. Oh, lanjut kuliah S2. Nah, kan aku menemukan bahwasanya kamu mau ikut PPG sama lanjut S2. Jadi dua hal ini mana yang paling besar buat kamu? Yang keinginan yang paling besar? PPG. Kenapa kok kamu ingin ikut PPG? Apa yang menjadi alasan kamu kok mau ikut PPG? Tertarik. Pengen jadi guru ya. Oke. Kira-kira bisa disebut nggak kalau bisa? Apakah ini bisa disebutkan bahwasanya pengen jadi guru adalah tujuan kamu? Iya. Ingin jadi guru. Oke. Pengen jadi guru. Nah, karena kamu udah tahu nih, kamu pengen jadi guru. Kira-kira kalau kamu membuat sebuah statement tentang tujuanmu, itu bagaimana? Aku kasih contoh ya, mungkin sebelum kamu menyatakan statement tujuanmu itu. Kalau misalkan aku ingin sekali bekerja di luar negeri di tahun 2025. Mungkin kalau lebih spesifik, aku ingin bekerja di Australia di bulan Oktober 2025. Jadi ada apa ya? Ada rumusan yang harus kamu nyatakan di dalam sebuah statement tujuanmu. Oh iya, aku tadi mau bilang, jangan ada kata ini, tapi aku harus, aku sudah, atau aku akan. Jadi apa yang kamu sampaikan adalah sesuatu yang sifatnya pasti. Karena kan itu kayak jadi goalsmu. Nah, goalsmu itu apa? Kayak aku tadi, jadi kalau aku sudah bekerja di Australia dari Indonesia di bulan Oktober 2025. Kalau kamu gimana? Kalau menurutmu, kalau misalkan dua tujuan dalam waktu yang sama, kira-kira untuk menentukan langkahnya itu bisa mudah atau enggak? Ya. Berarti kira-kira statement yang bisa kamu sampaikan seperti apa? Kira-kira wisuda, apakah wisuda ini menjadi apa yang dan kamu struggling sekarang? Yeah. Apakah kamu ada kebingungan? Ini gimana sih langkah-langkah yang harus aku lakukan supaya wisuda, ada nggak? Ya. Jadi kamu salah satu tujuanmu saat ini yang paling kamu inginkan adalah kamu harus wisuda di bulan September 2025, betul ya? Itu seperti apa? Mungkin bisa disampaikan kayak detail dari tujuan kita. Wisuda itu seperti apa? Apa yang harus apa yang ada dalam wisuda? Apa arti wisuda itu? Bisa orang kalau sudah di wisuda artinya lulus kan? nah, berarti sudah
sudah apa? Lulus itu lulus dalam hal apa? Iya, ya aku susah sampai yang skripsi kali ya, susah sampai yang skripsi. Mungkin sudah, aku for your information, kayak salah satunya yang kelas aku yang satu pressure, tapi itu akan jadi sesuatu yang membedakan. Oke, ini aku ambil yang tadi kamu menyelesaikan skripsi. Seseorang kalau sudah menyelesaikan skripsi itu artinya apa? Skripsi itu apa? Skripsi Tugas akhir kan? tugas akhir. Iya. Tugas akhir itu apa ya? Kalau misalkan kamu sudah menyelesaikan tugas akhir, artinya kamu Artinya aku udah di tahap akhir masa masa oke, kita dulu. Kira-kira apakah dengan menyelesaikan skripsi atau tugas itu akhirnya artinya kamu sudah menyelesaikan masa perkuliahanmu? oh iya Berarti detail dari tujuan tadi berarti adalah kamu sudah menyelesaikan masa kuliahmu. Terus itu kapan kamu akan mencapai ini tadi? Apakah di bulan September itu semuanya sudah selesai atau tinggal wisuda atau bagaimana? berdasarkan itu tinggal sebenarnya sebenarnya di bulan Februari ini harus sudah sinkronan terus habis lebaran itu kayaknya apa ya bulan Juni itu sebelas gitu sih. Ada nggak bukti bahwasannya kamu sudah mencapai tujuan ini tadi? Bukti bahwasannya kamu sudah menyelesaikan masa perkuliahan kamu dan harus melaksanakan wisuda tadi. Bukti kalau bukti yang ini belum sih soalnya kan ini masih proses ya aku masih proses kerjanya juga Tapi gini, bukan bukti yang kamu punya sekarang, tapi kira-kira bukti apa yang bisa membuat kamu mengikuti wisuda, dikatakan bisa wisuda atau lulus kuliah? Hal apa yang harus kamu selesaikan atau kira-kira apa sih ukuran atau indikator biar kamu bisa lulus kuliah atau wisuda itu tadi? yang jelas ujian sampai kelar ya itu satu mungkin itu aja apa lagi kak ya Apakah hanya dengan menyelesaikan skripsi kamu sudah lulus? I guess yes Mungkin ada syarat lain di kampusmu yang membuat kamu harus sudah bisa dinyatakan lulus dan mengikuti wisuda. ya administrasinya mungkin administrasinya dan mata kuliahnya semua udah tercapai Nah, bukti bahwa kamu sudah menyelesaikan mata kuliah itu apa? Apa yang kamu dapatkan? apa yang aku dapatkan dan sekolah Mungkin salah satu yang menjadi patokan atau indikator bahwa kamu sudah lulus mata kuliah itu. ikut UAS ujiannya and then hasil ujiannya Nah, hasil ujian itu namanya apa? Hasil ujian itu namanya apa? hasil ujian Apakah kata nilai cocok untuk kata nilai nilai? nilai ya oke sih Apakah dia mendapatkan nilai itu bisa menjadi
target kamu? Iya tapi like gak sih. Harusnya iya gak sih? Dapat nilai. Itu gak sih jadi patokan buat kita? Bener nggak? Iya. Iya kan? Berarti kira-kira indikator kamu bisa menyelesaikan skripsi itu apa? Siapa oh lulus dengan nilai yang bagus. Nilai bagus itu yang nilai seperti yang apa? Minimal B lah. Minimal B. Tapi apakah dia jadi target kamu? No. Target kamu apa? Ada. Berarti bisa dikatakan bahwa salah satu bukti dari kamu sudah berhasil mencapai tujuan tadi adalah Mencapai nilai A. nah, kan kamu udah tahu nih harus mendapatkan nilai A supaya bisa lulus dan melakukan juga. Pastinya kamu juga harus menyelesaikan administrasi karena dua administrasi dan nilai yang bagus itu adalah salah satu faktor katanya yang kamu harus lakukan untuk bisa capai tujuan. Iya. Kira-kira ini itu ada dalam kendali kamu, dalam kendali. Jadi ketika ada suatu permasalahan itu pasti ada di dalam kendali dan di luar kendali. Kalau aku definisikan sesuatu yang di dalam kendali adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Sementara kalau di luar kendali ada faktor yang bisa dibilang adalah ada faktor eksternal. Itu kamu nggak bisa mengontrol itu semua, sehingga itu mempengaruhi tujuan kamu. Kira-kira ya, apa yang akan kamu lakukan ini untuk bisa menyelesaikan administrasi dan lulus dengan nilai itu apakah ada dalam kendali kamu? Kalau ini saya udah terjadi aku masih jadi siswa jadi administrasinya aku apa-apa aja karena aku juga kapasitasnya kalau tugas akhir tugas skripsi itu harus ada dalam kendali. Terus Saya tergantung ada dalam kendali kamu itu berarti gimana? Apakah kemampuan atau ada nggak sesuatu yang bisa kamu lakukan supaya untuk mencapai itu? Apa ya? Kan pasti kamu bilang bahwasanya Bilang sewanita, Republika Selatan. itu adalah sesuatu yang ada dalam kendali kamu. Kira-kira apa kemampuan yang kamu miliki untuk bisa mencapai tujuan ini kan? Atau hal-hal apa yang kamu miliki yang bisa membantumu untuk mencapai tujuan ini? Selain dari beasiswa, karena beasiswa membantu di bagian administrasi, itu juga kan pasti dari kamu juga kan. Tapi ada nggak hal lain yang mungkin bisa kamu usahakan untuk mencapai tujuan? Bisa ini straightforward gitu ya. Iya. Apalagi buat tugas akhir ini ya. Fokus istilahnya Fokus ya. ya, fokus aku fokus juga. Nanti kalau kena question ini, nanti nggak bisa nggak sih?
dengan keyakinan yang kamu punya, dengan kerja keras yang bisa kamu lakukan dan selalu fokus tadi bisa mencapai apa adalah kemampuan yang bisa mencapai tujuan itu tadi. Ada kemampuan lain yang sebenarnya kamu perlu lakukan atau diperlukan untuk mencapai tujuan ini? Aku perlu banget gak males. Males zaman aku awal itu malesan. Itu berarti akhirnya masuknya nggak kendala ya? Iya. Nanti kira-kira berarti kemampuan apa kalau kamu bisa malas tadi itu kira-kira apa yang bisa kamu? Apa yang bisa aku lakukan? Kayaknya aku harus belajar sama males. Aku harus fokus Nah, sama kuliah aku nah kan fokus itu kan pasti ada satu kata yang mungkin harus kamu laksanakan. Kira-kira bisa nggak kamu menemukan satu kata? Selain fokus, kamu harus ya, mungkin seperti supaya aku bisa tidak mendapat hukuman, maka aku harus datang ke sekolah tepat waktu. Kira-kira kata yang perlu supaya aku fokus. Kayaknya aku harus melawan jadi lawan. apa kata yang tepat? Lawan. Ada kata lain nggak? Kata lain. Like Orang yang tidak terlalu orang yang on time. tenang, orang yang itu namanya orang yang kira-kira disiplin bisa nggak membantu kamu untuk mencapai tujuan kita dengan melawan rasa malas? Benar ya? Iya. Jadi disiplin bisa ya jadi. Dengan disiplin kan kamu tadi menyampaikan kalau kamu bisa melawan, benar apa enggak? Iya. Oke, jadi ada yang sebenarnya dalam kendali kamu itu kan ya. Salah satunya ya dengan beasiswa, keyakinan, kerja keras, lalu dengan fokus dan juga disiplin. Kira-kira gimana sih kamu bisa mendapatkan kemampuan itu semua? Apakah dari diri kamu atau ada orang lain yang memfaktornya atau seperti apa? Harusnya dari diri sendiri nggak sih? Kalau faktor eksternal, mungkin berpengaruh juga. Tapi kalau di sekitarku itu dari semua orang yang di situ, ada situ juga bisa jadi faktor mungkin disiplin. Bisa dibilang ini pertemanan gitu ya yang akan menjadi gimana kamu bisa mendapatkan itu tadi. Ya. Oke. Seberapa penting sih tujuanmu ini? Kenapa seberapa penting sih tujuanmu saat ini? Itu seberapa penting kamu kok harus wisuda di bahasa pemerintah? Enggak, enggak terlalu penting. Hanya yang bahas tadi aku harus sebagai siswa. Kalau aku nggak lulus, jadi aku harus cover sendiri administrasinya. Jadi kayak last year juga jadi aku. Jadi aku harus fokus tahun ini. Kalau enggak, aku udah dari tangan dan juga dari plan. Last change itu seperti apa? Di umur sekarang kayaknya kalau aku mungkin nomor waktu kita tahu bisa minimal dapat pekerjaan Ada sih misalnya Iya. ada batasan. ada batasnya Dan ini apakah menjadi prioritas utamamu dalam mungkin sampai bulan September ini ataukah ini secondary priority-mu? kayaknya ini prioritas utama. Ya, karena penting banget aja jadi prioritas utamamu ya. Oke.
Nah, kan kamu udah tahu nih spesifiknya seperti apa, ukurannya seperti apa, dan yang lain apakah ini dalam kendali kamu dan seberapa pentingnya ini, seberapa relevan ini kamu. Kira-kira kapan kamu memulai langkah untuk mewujudkan ini? Apakah sudah ataukah akan? Dan kira-kira sampai kapan kamu harus menyelesaikan ini tadi? Ini udah sih, aku di dalam proses, jadi harusnya dalam tahun ini mungkin sampai bulan Mei ini harusnya udah bisa kelar sih segala administrasi. Baik itu keinginan kamu atau mungkin kamu membatasi diri kamu bahwasanya itu Keinginan aku sih, tapi misal ada satu dan lain yang kita nggak tahu bisa dipakai gimana, jadi aku masih bisa kasih toleransi diri aku, paling tidak jangan terlalu mungkin main. jangan terlalu kira-kira kamu harus menyelesaikan dari kamu sendiri itu kapan harus selesai? Kapan harus selesai kayaknya ini Jadi, makanya tadi kamu ingin menyelesaikan paling tidak nih. Prosesnya itu kamu mulai kapan? Ya. udah dari tahun lalu sih, dari tahun lalu udah bisa berat. Desember tahun kemarin ya. Kira-kira dari ini barusan ada nggak hal yang bisa mungkin kamu simpulin atau kira-kira ada nggak pernyataan atau hal yang bisa kamu ungkapkan? Membuat Mungkin ada nggak sesuatu yang tiba-tiba ada terpikirkan sebenarnya menjadi terpikirkan? itu nanti di awal tadi ngomong aku nggak tahu pengen apa. Iya. And then aku pengen sudah. Oke, berarti ada akhirnya kamu dengan ini tadi kamu bisa menemukan tujuanmu dan harus seperti apa gitu ya. Oke. Nah, sekarang kamu nanya, apa sih gejala ya, lebih ke ada nggak hambatan atau masalah yang kamu alami saat ini sehingga itu mungkin mempengaruhi kamu untuk mencapai tujuan Kalau kerjaan kita, kerjaan ya. itu kan detail banget kayak semua tuh diceritakan ke aku. Dan kayak partner kerja itu tuh kebetulan juga ribet semua. Omar tuh juga lagi ribet-ribetnya, dan aku lagi struggle sama skripsi itu jadi kayak chaos. Cuman sampai juga capek banget pengen udah kayak gini. Jadi salah satu kendalanya tadi ada di pekerjaan yang mana penyebabnya karena situasi yang lagi chaos ya. Itu seberapa jam mengalami? Yang kamu tadi bilang kalau kamu mau membalikan meja. Kayaknya sih ketemu sama partner kerja yang ribet dan mungkin hidupku seharian sudah nggak pengen pegang laptop laptop karena itu bukan itu kemarin banget kejuan kayak terus kayak gini, sedangkan itu tuh bukan job aku kayak jadi double aku nggak bisa berpikir malah harus kerjain ini atau ini gitu. Ini tuh pengaruh banget sih, apalagi kalau day off tuh aku bisa harusnya tuh bisa kerjain skripsi tapi bener-bener si bos ini gitu dan makan klien tuh bener-bener
kenapa kok bisa kayak gitu, apakah itu juga karena faktor eksternal atau mungkin karena faktor internal sendiri? Jadi faktor internal ya, karena mereka kurang karyawan dan kalian bisa ngambil internal kan, jadi mungkin lebih dilimpahkan ke aku. Sebenarnya yang pertamanya ke kamu itu tadi. Kira-kira apa sih yang ingin kamu peroleh? Hasil yang ingin kamu peroleh? Ya mungkin dari tujuan tadi, atau setelah kamu mengetahui, atau mungkin dari permasalahan tadi, apa sih hasil yang ingin kamu peroleh? Selain yang aku peroleh dari masalah ini ya, mungkin gaji yang cukup kali, kayak out of topic kan. Atau mungkin apakah kamu ingin tenang dari pekerjaan? Kenapa? Sudah. Bagus. Masih Enggak. apa yang aku mau peroleh? Ingin apa yang kamu peroleh? Kan kamu tadi sebutkan bahwasanya pekerjaan itu adalah masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Penyebabnya ya situasi yang chaos pekerjaan itu karena di kantormu itu nanti kurang karyawan. Kira-kira permasalahan seperti ini tuh apakah ada jalan dari kamu? Enggak ada. Enggak ya. Tujuan aku adalah Jadi memang karena situasi yang di sana yang nggak bisa kamu kontrol itu kayaknya sangat mempengaruhi. Jadi apa sih hasil yang ingin kamu peroleh? Apa sih hasil dari permasalahan ini? Kamu tuh punya betul ya, I don't get it mas. ketika aku memiliki masalah, ketika aku bisa menanggung pengen kuliah di Australia ya, atau bekerja di Australia tadi, itu yang masalah bahwasanya nggak ada modal yang cukup, dan cukup yang pada akhirnya membuat karena ya situasi kondisi ekonomi, sehingga yang ingin aku tahu ya aku punya modal yang cukup untuk bisa itu. Sama kalau di kamu ada pekerjaan di situasi yang chaos karena faktor utamanya adalah di tempat itu adalah kurang apa ya sebenarnya kamu pikirkan? Kalau saat ini mungkin kerjaan aku belum terkenal ya, jadi ya aku sama dia yuk lihat loh di sini kamar kita butuh orang lain, mungkin lah juga siapa orang lain belajar Kepercayaan sukses, terus mengetahui sesuatu masalah yang ada di iya toh jawab itu kelihatan kayak sebentar aja lah. ada nggak hal lain yang mungkin yang bisa kamu kendalikan Yang selalu memberikan jangan kerjaan aku kerja apa ini permasalahanmu ini? selalu memberikan I guess Oke, kan kamu bilang ini semua sebenarnya di luar kendali kamu, yang saya membuat kamu merasa kayak mungkin yang saya bilang tadi kamu chaos dan lain sebagainya. Chaos itu kira-kira datangnya dari mana? Apakah itu juga bisa datang dari diri kamu sendiri?
terjadi karena apa? Tak sehingga kamu memperumit permasalahan itu tadi. Mungkin faktornya karena aku marah, dan aku terus cari jalan yang menurutku ini ya, semalam bikin semangat Marah kan disebabkan karena kamu karena tekanan pekerjaan guys. tekanan pekerjaan terjadi karena tekanan yang kamu miliki itu terjadi karena apa? Karena Itu faktor luar, faktor dalam. pekerjaan ya karena marah emosi adalah sesuatu yang ada dalam diri kita. Dan kira-kira apakah emosi itu bisa dapat kendali kita? Enggak. Harusnya bisa dong. Dan manusia pasti bisa. Bisa dong. Jadi benar nggak sih dari apa yang kamu sampaikan tadi bahwasanya di situasi yang kayak seperti itu sebenarnya emosimu juga pada akhirnya nggak stabil? Bisa. Bener nggak? Iya. Iya kan? Iya. Nah kira-kira ketika kamu udah tahu emosimu nggak stabil, apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa mengelola semua ini? Mungkin take a break. Iya sih. Itu cara pentingnya. Iya. Iya. Apalagi oke hiburan, oke ada lagi. Mungkin makan setelah aku kamu bisa makan sesuatu yang manis. Berarti kamu sadar nggak sih bahwasanya kamu apakah kamu apakah yang kamu sampaikan tadi itu barusan dengan kamu emosi yang tidak terkendali pada akhirnya kamu memiliki tekanan, terus kamu akhirnya marah, jadi pada akhirnya membuat situasi chaos. Kira-kira dari situ tadi anggapnya itu ada sesuatu yang bisa dikendalikan menurutmu, Emosiku sih harusnya dikendalikan. sehingga kamu tadi nggak ada juga posisi sih tadi. Iya. Dan kira-kira kalau kamu dengan mengontrol emosi tadi atau mengendalikan emosi tadi, kira-kira bisa nggak kalau masalah di pekerjaan ini menjadi lebih ringan setidaknya? Harusnya sih bisa kalau aku bisa mengendalikan emosi tersebut yang kuat. Harusnya sih bisa ya. Wow. Ya, coba terpikirkan olehku. Dari kepikiran yang kamu sekarang, Iya kan? Keren banget Anda. Keren banget Anda. Coba. berarti apa? Kira-kira bisa diulangi nggak statement apa yang barusan kamu pikirkan? Kayaknya aku harus mengelola emosiku lebih baik supaya pekerjaan ini aku biar enjoy sama masalah ini. Wow, good for you, Kak. You're good. Oke, ada lagi nggak kira-kira langkah yang bisa kamu lakukan untuk membuat pekerjaan yang kamu merasa berat ini bisa menjadi mungkin bisa lebih enjoy apa yang seperti yang kamu mau tadi? Langkah apa yang bisa melakukan untuk bisa membuat pekerjaan Terus ini kalau mengelola emosi, kan kamu sudah menyampaikan. saya mengelola emosi. Mungkin aku perlu jadi orang yang gak suka mendengar
Kalau misalkan satu kata sih, Satu kata. Tegas. oke, bersikap tegas. Iya, tegas. Paling Sikap tegas. Dan sometimes kayaknya aku bagus egois ya. apakah Egois bisa menyelesaikan permasalahan? Egois kalau bisa bikin perasaan. Bisa nggak sih kalau bisa menurutku? Kira-kira bersikap egois itu apakah itu adalah suatu pribadi apa ya? Apakah egois adalah sesuatu hal yang sendiri atau mungkin bisa dijadikan dengan mengelola emosi? Bisa dikelola dengan emosi. Jadi kira-kira ada nggak hal lain yang mungkin bisa kamu lakukan untuk bisa menyelesaikan emosi? Atau enggak kira-kira ada nggak sih sumber daya atau mungkin sesuatu yang kamu miliki sehingga kamu bisa membuat masalah itu menjadi lebih ringan? Baik. Ini aku punya pikiran. Semoga ya. Ini bisa. Sumber daya itu bisa mungkin sesuatu yang kamu punya. Jadi kayak aku ada ini, aku bisa mungkin ketika contoh ya, ketika aku sedang ingin diet, aku perlu mengelola defisit, mengelola kalori, manajemen kalori, yaitu dengan cara aku memanfaatkan hatiku supaya bisa menentukan berapa kalori yang masuk ke aplikasi. Kira-kira ada Apa ya? Sumber daya. aku nggak sumber daya, kira-kira kayak langkah atau mungkin sumber daya apa sih? Ini nggak ada ya. Apakah yakin hanya dengan mengelola emosi dan bersikap tegas itu bisa menyelesaikan masalahmu? Bisa sih. Iya sih. Aku kepikiran sendiri apa ya? Kamu bilang tadi kamu pengen banget kalau terus mungkin bisa mengetahui segala sesuatu masalah yang ada di situ. Oh, maksudnya kayak aku komunikasi masalah yang dengan topik itu. It's complicated mas. Biasa kalau aku komunikasikan itu tuh malah memperluas. Karena dia tipikal orang yang aku gak bakal harus ya selalu akur lah. Kayak gimana? Kira-kira kalau udah seperti itu sebenarnya kan memang di luar kontrol. Apakah ini kalau misalnya pertahanan yang bisa membuat kamu merasa lebih lega atau kira-kira kalau kamu tetap bertahan apakah kamu Kalau bertemu aku bakal juga, tapi aku butuh. di luar sana apakah hanya ada satu pekerjaan yang bisa kamu lakukan? Iya sih. Wah. Kira-kira kan kamu udah kuliah, kamu bilang kamu kuliah, kan kamu juga mengatakan bahwa saya kamu tadi punya pengalaman magang kamu mengajar yang selama 4 bulan itu tadi ya. Kira-kira bisa nggak sih kamu melakukan pekerjaan yang lain? Bisa, harusnya bisa. Tapi I'm not sure about the salary. Aku kayaknya akan mempertahankan pekerjaan ini karena ya aku kalau terakhir kali coba sesuatu yang lain di luar sana, aku takut gak beruntung. Oke, berarti memang kamu harus berjalan
sebagainya, yang kamu lakukan hanyalah untuk bisa membuat pekerjaan yang diinginkan hanyalah mengelola emosi dan juga bersikap kita. Terus ada nggak sih dampak yang mungkin bisa kamu apa namanya lakukan supaya apa ya dampak apa yang kamu lakukan itu kira-kira seperti apa dengan kamu bisa mengelola dengan kamu bersikap tegas itu dampak apa yang pada akhirnya akan berefek pada kamu? Berdampak apa kepada diri kamu mungkin dengan situasi? Merasa bernilai saat bekerja dan orang-orang yang sekeliling itu tidak semena-mena apa yang bisa kamu lakukan? Dari ini mungkin satu ini kita ada apa yang kita karena kan pasti semuanya itu ada ini ya sebab akibat. Kira-kira akibat dari itu apa yang bisa tak hilang gini. pada akhirnya kamu bisa fokus dan tepat waktu. Dan setelah kamu fokus kamu bisa dan akhirnya kamu lulus. Jadi setelah fokus pada kamu bisa menyelesaikan itu tadi dan lulus ya. Dari poin yang barusan kamu sampaikan tadi terkait kamu rasakan tujuanmu bisa tercapai atau dan kira-kira dari yang ada dari apa yang sudah kita obrolin tadi apa yang bisa kamu dapatkan setelah kamu mengetahui hal-hal yang tadi apa yang bisa kamu dapatin atau mungkin ada nggak kesimpulan yang bisa kamu buat dari sesi coaching ini barusan? Jadi pada akhirnya kamu merealize ya kalau misalkan dengan mengelola emosi, dengan harus mengelola emosi dan bersikap tegas, pada akhirnya kamu bisa mengerjakan skripsimu dengan baik dan pada akhirnya kamu bisa mencapai tujuanmu yaitu itu benar ya?
Oke, kan kamu udah tahu deh kesimpulannya yang kamu tadi. Setelah ini apa rencana? Ayo, kan kita udah tahu nih kayak apa. Kira-kira rencana-rencana apa aja atau mungkin plan-plan apa yang sekarang bisa kamu susun untuk mencapai tujuanmu sekarang? Kayaknya aku sehari minimal belajar ya soal laptop kerjaan. Oke, sehari sekali menyusun skripsi. Lalu langkah yang kedua apa yang bisa kamu lakukan? Terkait rencanamu supaya kamu bisa lulus tadi, mungkin di pekerjaan kamu melakukan apa? Manage pekerjaan saya sih manage Yakin apakah cuma ini aja rencana yang sedang kamu lakukan? Kira-kira kalau skripsi perlu dijadwalkan juga nggak? itu tadi guys yang sehari ini selalu Ya kan mungkin kayak aksimu ya, salah Iya. satu. Apakah kamu juga perlu melakukan hal yang sama di skripsi ini seperti yang dilakukan kerja? oh bisa juga nggak sih bisa juga satu bab harus jadi 2 minggu gila deh Enggak, aku kemarin bisa kok. ya Jadi satu bab kamu mungkin nanti kamu bisa menjadwalkan skripsi kamu, alur skripsi kamu, menjadwalkan apa yang ada di kerjaan kamu, terus berhari sekali ujian skripsi ya yang menjadi salah satu jadwal apa ya, implementasi dari jadwal skripsi. Mungkin lebih lagi nggak langkah yang kalian bisa kamu lakukan untuk mencapai tujuan ini. Supaya skripsi itu bisa lancar, apa yang harus kamu lakukan? Karena kamu tentunya mengerjakan skripsi ini tidak sendiri. Ada orang yang membantu kamu. bimbingan kali ya bisa kali susah oke bimbingan Nah, kan kamu tahu bimbingan yang kamu lakukan itu kan lebih susah. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan atau mungkin kamu ada rencana, ada sesuatu yang bisa kamu lakukan biar supaya bimbingan kamu ini menjadi lancar? Dosenku seperti itu. Jadi aku dulu pengennya itu seminggu sekali itu harus bimbingan. Jadi dosen itu tuh pokoknya setiap kali ada progres kita itu ngumpulin ke dosen online. Nanti kapanpun dosen senggang kita akan ditelepon random banget. Jadi seperti itu. Dan itu bisa jadi seminggu itu 2 sampai 3 kali tergantung. Misalkan dalam seminggu itu kita bisa menyelesaikan berapa draft dan dosen kebetulan pas misalkan senggang dia akan telepon kita. Kemarin bisa cepat kira-kira ya seperti itu. Aku cuma 2 bulan. oh gila Dan itu udah dapat 18 kali sesi bimbingan bimbingan. kalau bimbingan sorry ya pertanyaan soal bimbingan itu kamu selesai satu dulu bimbingan atau progres kecil atau Progres kecil apapun itu. Misalkan ketika aku menyelesaikan, oke, aku sudah bab ini. Misalkan bab itu selesai, maka ya tadi itu aku akan
dikoreksi sama dosen, dibalikan ke aku oke, udah dapat feedback seperti ini, nanti dosen ngecek kayaknya ada lagi nggak, ada seperti ini. Aku selesaikan yang pertama, nanti baru dapat yang kedua. Kalau bisa seminggu sekali aku dengan semuanya aku harus kompak dengan sama dosen aku. Kenapa aku dosen aku? Kayaknya seminggu sekali harus ada dia. Kalau beli sekitar apapun nggak apa-apa ya. Tergantung. Jadi bisa dibilang bahwasanya ini kamu harus mengelola paling tidak bimbingan seminggu sekali. Ya. Ada lagi nggak? Kira-kira untuk menyelesaikan administrasi kamu perlu ikut campur atau tidak? Enggak sih Pak, kalau untuk administrasinya Mungkin selain itu, ya kan kamu tahu beasiswa itu tak apa. Ada nggak hal lain yang harus kamu lakukan? ada sih. Karena administrasi di perkuliahan ya cuma itu doang, dalam hal itu pasti ada banyak banget. Ya sih. Oh ini juga aku belum mau buat apa sih? Bisa mulai Berat. mulai surat. Jadi kamu juga harus kira-kira bisa nggak dan itu kalau sistem keputus semalam dipersiapkan? Berarti berarti kalau nggak bisa sistem keputus semalam kamu harus ada. Jadi berkas skripsi dan juga kelulusan ya. Ada lagi nggak rencana yang kira-kira bisa kamu lakukan supaya bisa mencapai wisuda 2025? Udah ini udah kamu berarti udah menjawab kalau kamu bisa menjawab jadwal, membuat jadwal skripsi, terus membuat jadwal kerjaan, kayak managing yang ada kerjaan kamu, paling tidak sehari jadwal skripsi supaya bisa terus on track, terus bimbingan, kamu punya target bimbingan paling tidak seminggu sekali dan mempersiapkan berkas untuk skripsi dan juga kelulusan. Kira-kira ada hal lain? Apa? Referensi kebaya. Oke, itu bukan ini ya. Oh iya. Setelah lulus kamu mau apa? Jadi memikirkan mana selanjutnya ya. Kira-kira apakah sudah cukup? Cukup ya. Oke. Lanjut pertanyaan. Apa yang bisa kamu dapatkan hari ini? Apa yang aku dapatkan dari punya dari kita yang sangat-sangat keren. Aku bisa dari Akhirnya kamu bisa menemukan tujuan tadi ya. Oke, kira-kira ada nggak feedback yang bisa kamu sampaikan selanjutnya? Kamu dulu tadi keren,
kira-kira ada sedikit lagi yang mungkin bisa kamu sampaikan. Ya mungkin aku untuk kayak mengevaluasi aku kira-kira tadi aku mungkin agak kepo nih atau aku tadi agak ini membuat kamu tertekan, membuat kamu jadi apa yang aku sampaikan tadi cukup jelas dan ini ya nggak ada. Oke, jadi gimana perasaan kamu sekarang? Akhirnya kamu jelas ya arahnya kemana. Jadi emang seperti itu saat sesi coaching itu harapannya ya kayak kamu bisa menemukan tujuan kamu ketika kamu mau stuck atau bahkan mungkin nggak tahu harus di sini. Oh ya, aku mau tanya mungkin aku sedikit tanya. Selama sesi tadi aku ada nggak mungkin memberikan asumsi kepada kamu atau enggak kira-kira sama tadi apakah aku harus memiliki asumsi ke kamu yang seperti ini atau mungkin aku berprasangka ke kamu kamu seperti ini. Jadi aku tadi cuma kayak ngetes terus ngecekin sama klarifikasi dari apa yang dia. Dan ada nggak judgement aku ke kamu tadi? Dan aku tadi ini mbak, ketika kamu selama ini aku ada nggak pertanyaan yang mungkin menyalahkan kamu atau membenarkan kamu? Mengarahkan gitu ya. Dan solusi semua solusi yang kamu dapatkan tadi dari mana? Dari aku atau dari kamu? Dari kamu kan, tapi dia semua dari kamu kan. Wah, ini yang pada akhirnya mungkin bisa diperlukan oleh orang-orang. Kadang orang-orang ketika sudah seperti ini, apa yang mereka lakukan adalah konsultasi. Yang mana konsultasi itu adalah kita menyampaikan sesuatu yang ada di dalam keluar. Sementara coaching adalah kalau konsultasi itu ada apa ya? Jadi kalau sesi konsultasi itu adalah kegiatan yang mana kamu mendapatkan sesuatu yang dari luar, yang mana sebenarnya mungkin apa yang disampaikan dengan orang tidak sesuai dengan diri kamu atau nggak cocok dengan kamu yang pada akhirnya kayak membuat kamu pada akhirnya mungkin bahkan kalau nggak terselesaikan ya semakin bingung ya. Tapi kan coaching ini adalah sesuatu yang apa yang dari dalam kamu itu dikeluarkan, sehingga ketika kamu mampu menyadari, mengaktualisasi tentang mengetahui tanggung jawab diri sendiri, kamu tahu harus seperti apa, dan ini kan dari diri kamu, otomatis semua solusi yang kamu sampaikan itu pasti bisa kamu lakukan dan pasti bisa akan membuat kamu semakin yakin kalau kamu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu tuju dari kamu lakukan. Bener nggak? Enggak, ini tuh program masyarakat. Jadi aku tuh kemarin itu singkat ceritanya itu ditawarin sama
bundaku buat ikut kegiatan coaching ini. Awalnya nggak tahu ini kegiatan apa, terus ya akhirnya aku penasaran dan aku tahu bahwasanya coaching ini itu bukan pelatihan, tapi coaching itu lebih ke arah ini. Jadi coach itu adalah sesuatu yang membuat kita mengarahkan, sama kayak asal mula dari nama coach ini berasal dari bahasa Hungaria yang mana coach itu artinya kereta, yang mana kan ada filosofi bahwasanya coach itu adalah mengantarkan barang ke tujuan yang diinginkan. Jadi kegiatannya seperti itu. Aku tanya boleh, ini kayak benefit apa yang kamu dapat? Satu, aku dapat ilmu yang seperti ini tadi, yang mana kemampuan ini itu bisa bisa digunakan ketika dalam kita dunia kerja. Entah ketika kita jadi guru, ketika kita mengetahui bahwa siswa kita mungkin mohon maaf kurang tahu tujuannya atau nggak tahu harus seperti apa, kira-kira mau seperti apa, atau mungkin ketika siswa kita mengalami masalah, kita bisa membantu dengan ini. Dan ketika mungkin kamu seorang dokter, ketika sebenarnya pasien itu penyakitnya itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita telah ketahui. Misalnya, oh kalau gejala gini itu biasanya udah pasti depresi. Nah, itu kan mungkin sesuatu yang pasti. Tapi kira-kira ada nggak sih dibalik-baliknya? Supaya ya, ini mungkin bisa dibilang kayak ilmu psikologi gitu ya. Cuman tidak gitu. Ya, aku merasa ini mungkin salah satu juga sih hal yang mungkin di luar bayanganku, cuma ini apa yang mungkin aku suka. Aku tertarik dan benar-benar komitmen sama yang ini, kan memang juga dapat sertifikasi, ada gelarnya Apa? CIC, Coaching Indonesia, pokoknya ada gelarnya. Nah jadi itu nanti itu bisa kita gunakan untuk ketika kita mau kerja, kita melakukan sertifikat ini yang pasti itu akan menjadi nilai plus. Padahal mungkin kerjanya di HR atau dari manusia atau dengan orang banyak kayak apa ya? Aku nggak tahu. Wow. Oke, jadi gimana hari ini fit better? Ya. Fit better ya. Terima kasih banyak atas apa yang sudah kita lakukan hari ini, dan terima kasih juga atas feedbacknya. Insya Allah kalau misalnya ada kekurangan atau akan bisa memperbaiki, dan yang pasti ya doa terbaik buat kamu. Sampai ketemu sebenarnya. Kamu sudah? Sudah, orang boleh makan. Terus insya Allah juga pasti aku akan merahasiakan apa yang ada di sini, mungkin tidak akan terdengar dimanapun ya, yang hanya ada kita hari ini. Dan aku berharap mungkin kita bisa ketemu lagi di sesi coaching selanjutnya ketika kamu dulu misalnya lagi aku ini gitu. Kita selesaikan jadwalnya. Boleh. Oh iya, aku saya. Enggak, aku juga di mana, cuman aku mau pindah-pindah sekarang. Terus keluar ya? Oke, jadi itu aja sampai hari ini. Thank you so much.